Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Nama saya Linda Ramadhani SPD dari SD Negeri 212 Rompe Gading. Di sebelah kanan saya Ika Irma Suryani SPD dari SDN 168 Kesing. Dan di sebelah kiri saya Sumianti SPD SMP Negeri 1 Mario Riwawo. Kami bertiga akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami bertiga akan bergantian sebagai coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Ibu Sumi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga, Bu, sehat walafiat. Bu, hari ini Iya, akan melakukan praktek coaching, iya, Bu. di mana Ibu sebagai coach dan Ibu Linda sebagai coachingnya. Iya. Begini ya, Bu, saya akan mengamati, melihat proses Ibu pada saat praktek coaching nanti, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Ibu nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan bagaimana respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian Bu ya, harus juga diperhatikan tentang prinsip coaching. Itu ada kemitraan, Iya. ada proses kreatif, dan ada juga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang saya ingin tanyakan, Bu. Iya. Boleh? Ya, tentu saja, Bu. Dengan senang hati, Bu Sumi. Begini, kira-kira pada praktek coaching ini kompetensi yang Ibu kembangkan kira-kira apa? Iya, Bu. Dalam proses kegiatan coaching pada hari ini yang ingin saya kembangkan tentu saja adalah kompetensi ini, inti coaching ya, Bu. Pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ibu, jadi intinya praktek coaching ini berdasarkan dari inti dari proses praktek coaching. Dari ketiganya ini kira-kira yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan yang mana kira-kira? Ya, Bu Sumi, yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, jadi ada dua yang Ibu ingin kembangkan. Jadi kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan ini Ibu inginkan yang bagaimana kira-kira? Ya, Bu Sumi, adapun indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan nantinya, yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada diri coach, dan juga coach ini dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, Bu, baik. Jadi indikator ketercapaiannya di sini yang Ibu ingin dapatkan adalah coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian
kelanjutan setelah melakukan praktek coaching. Jadi baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan kepada kami. Lain kali kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Linda hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Ika. Bu Ika sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Nah Bu Linda, saya dengar nih Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa yang Ibu Linda ingin ceritakan untuk kesempatan ini? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Ya. Baik Bu Linda, kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu Linda. Silahkan Ibu mau menceritakan apa pada hari ini. Begini Bu, di sekolah saya itu saya melihat itu siswanya bosan untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah seperti sudah ada laptop, ada infocus, terus ada perpustakaan, taman literasi. Itu bisa semua dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru di sekolah saya itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang konvensional sehingga banyak siswa yang merasa bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Ya baik Bu Linda. Oke, berarti di sekolah Ibu Linda ini masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya, betul sekali Bu Ika. Pembelajarannya dengan cara berceramah saja. Nah, setelah saya lihat dan tanya beberapa siswa tentang proses pembelajaran mereka di kelas, nah jawabannya hampir sama semua Bu Ika. Mereka itu merasa bosan, menjadikan mereka malas untuk belajar dan tidak antusias. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu Linda ingin dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya ya Bu Ika. Setidaknya pembelajarannya itu bisa diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Iya, Oke Bu Linda. Jadi Ibu Linda ini ingin adanya perubahan-perubahan dari rekan-rekan guru Ibu Linda terkait dengan cara mengajarnya ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, Bu Linda, perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu Linda harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Linda sendiri? Perubahan yang saya harapkan itu yang perubahan yang menuju lebih baik lagi ya Bu, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi masih kurang pemanfaatannya Bu. Iya, iya. Betul ya Bu Linda, jadi Ibu Linda ini menginginkan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya Bu. Nah, yang pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu sampai level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Linda itu sudah sampai level mana ya Bu ya? Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya sudah ada di level 5 ya Bu, karena walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, ada juga yang sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan teknologi seperti PowerPoint dan Quizzes, namun sebagian besar juga masih
masih ada guru yang menggunakan hanya dengan metode ceramah. Iya, baik Bu. Kira-kira nih ya, level berapa sih yang ingin Ibu lihat untuk perubahan dari rekan-rekan guru Ibu ini? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan. Artinya setidaknya ada perubahan sedikit Bu. Saya ingin sudah berada di level 7 ya Bu, karena di sini banyak sebenarnya guru yang ingin antusias, tapi mereka itu bingung bagaimana cara untuk memulainya. Wah, iya Bu Linda, jadi Ibu Linda ini menginginkan, yang mengharapkan Ibu ini berada pada level 7 ya perubahannya. Nah, sekarang langkah apa yang ingin Ibu Linda lakukan untuk membantu guru-guru Ibu Linda agar melakukan perubahan pembelajaran yang seperti Ibu Linda inginkan? Yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan ini semua kepada rekan-rekan yang mungkin ada rekan guru yang ingin adanya perubahan. Mungkin saya akan melakukan pendampingan, melakukan mentoring seperti itu Bu. Ya, baik Bu Linda, seperti yang Ibu Linda katakan tadi ya, adanya perubahan-perubahan. Nah, selain mentoring ya Bu ya, apakah ada strategi lain yang ingin Ibu Linda lakukan dalam melakukan perubahan-perubahan ke rekan-rekan guru Ibu Linda? Ya, selain melakukan mentoring, strategi lain itu seperti membuat workshop atau pelatihan yang mencakup skala yang lebih besar lagi Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Linda. Selain mentoring itu ada juga workshop. Nah, kira-kira yang Ibu Linda lakukan untuk saat ini yang nyaman dilakukan metode apa ya, yang strateginya yang mana Bu yang dimaksud? Kayaknya saya itu lebih fokus ke mentoring dulu ya Bu. Kenapa? Karena kalau mentoring ini kan sasarannya yang ingin benar-benar ada perubahan di diri mereka sendiri. Berbeda dengan pelatihan ataupun workshop, mungkin mereka itu ingin ikut karena tuntutan dari sekolah Bu, bukan berdasarkan keinginan sendiri. Iya. Oh, jadi Ibu Linda lebih fokus ke mentoring dulu ya, yang benar-benar ingin melakukan perubahan diri. Iya, betul sekali Bu Linda. Nah, di sini siapa yang akan membantu Ibu Linda untuk melaksanakan mentoring tersebut? Di sini saya punya teman bernama Agus Supramono, di mana teman saya ini bisa dikatakan sudah mahir dalam penggunaan IT. Mungkin nanti beliau dapat membantu saya. Caranya saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan saya. Teman saya tersebut akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti tujuannya dapat tercapai Bu. Iya, bagus sekali. Berarti kegiatan yang Ibu Linda lakukan itu bersama rekan Ibu Linda ya, bernama Pak Agus tadi, itu adalah kolaboratif ya Bu Linda. Nah, luar biasa sekali Bu Linda. Sekarang kita ini sudah berada di penghujung kegiatan coaching kita pada kesempatan ini. Apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita ini? Dari kegiatan coaching kita kali ini, saya ada sedikit gambaran ya Bu. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan guru saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Ya, nantinya saya akan melakukan cara mentoring agar mereka dapat tertarik untuk melakukan perubahan di kelas mereka masing-masing. Wah, luar biasa sekali Ibu Linda ya. Ya, semangat Bu Linda ya. Oke Bu Linda, saya juga tidak sabar menunggu cerita-cerita atau kegiatan-kegiatan Ibu Linda yang akan Ibu Linda lakukan untuk mentoring selanjutnya. Mungkin untuk pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya percakapan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas waktunya dari Ibu Ika. Ibu Ika tadi telah mendengarkan cerita saya, telah membantu saya untuk
menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga kita dapat bertemu kembali ya Ibu Ika. Iya, sama-sama Ibu Linda. Kita akhiri percakapan kita pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumi. Oke, bagaimana tadi hasil proses praktek coachingnya, Bu? Alhamdulillah berjalan dengan baik, Bu Sumi. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Bu. Iya. Begini, Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Tadi selama kegiatan coaching berlangsung ya Bu Sumi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari diri coach tersebut dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu Ika sudah berhasil melakukan praktek coaching, dan saya juga sempat mendengarkan tadi percakapan antara Ibu Ika dengan coaching, di mana Ibu sudah fokus terhadap coaching, kemudian sudah presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif. Ini semuanya sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jadi Ibu sudah luar biasa dalam melaksanakan praktek coaching ini. Oh ya, satu lagi Bu ya, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya Bu Sumi, berdasarkan hasil coaching yang kami lakukan tadi pada hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching ke depannya, sehingga kegiatan coaching selanjutnya itu lebih baik lagi, begitu Bu. Oke Bu, luar biasa sekali nih Bu Ika. Jadi Ibu akan mendalami alur tirta secara mendalam sehingga praktek coaching selanjutnya bisa berhasil dengan baik. Oke Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan melakukan percakapan di lain waktu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Linda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga Ibu Sumi. Nah, hari ini Ibu Sumi akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Ika, di mana Ibu Sumi yang menjadi coach dan Ibu Ika menjadi coaching. Nah, saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Selanjutnya nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana respon dari coaching sendiri terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Kemudian Ibu jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Bu Sumi sebelum melakukan
proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sumi, boleh Bu? Silakan Bu. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Bu, dalam proses coaching hari ini kompetensi yang saya akan kembangkan yakni tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi Ibu Sumi ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan menjadi pendengar aktif. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang Ibu Sumi sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Sumi kembangkan? Iya Bu, kebetulan dari ketiganya dua saya mau ambil. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua tentang memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi ada dua kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu Sumi kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching ini apa Ibu? Dari indikator ketercapaian yang saya ingin lihat di sini yaitu bagaimana coach itu sendiri menemukan solusi apa yang menjadi permasalahannya. Baik, Bu Sumi, jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu Sumi. Nah, silahkan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, Gimana kabar hari ini? alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu atau menceritakan tentang apa Bu? Baik Ibu Sumi, iya ini saya mau menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah, khususnya dalam kelas saya Bu. Oke Bu, jika ini ada waktu kita bisa memanfaatkan 15 sampai 20 menit. Silakan Bu Ika menceritakan apa saja. Ya, begini Bu, ada murid saya yang selalu malas mengerjakan tugas di rumah yang diberikan pada mata pelajaran Perdais, dan kadang-kadang tidak memperhatikan guru tersebut. Ini saya dapat dari laporan guru agama. Baik Bu, berarti di kelas Bu Ika ini ada murid yang melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Iya Bu, betul. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya Bu Sumi, yang ingin saya dapatkan dari hasil percakapan kita pada kesempatan ini yaitu saya ingin adanya perubahan pada murid saya tersebut, yaitu mau mengerjakan tugas rumah yang diberikan, baik itu dari saya maupun guru mapel. Oh, jadi Ika ini melihat karena ini mengalami perubahan untuk rajin menyelesaikan tugas dan menghargai guru yang mengajar kelas. Iya Bu, betul sekali. Nah Bu Ika, yang seperti apa Ibu harapkan dari siswa Ibu
Yang saya harapkan dari siswa ini yaitu perubahan menuju yang lebih baik tentunya ya Bu. Ya. Pada diri murid saya tentunya, terkhusus murid saya ini yang satu ini yang kurang memperhatikan dan tidak mau mengerjakan tugas rumah. Oke Bu Ika, jadi mungkin Bu Ika harus melakukan kolaborasi dengan guru yang sama-sama mengajar di kelas itu supaya ini mengalami perubahan. Dan kalau melihat sekolah yang taati aturan itu kan bisa mendapatkan berada di level 10. Iya Bu. Jadi kalau begitu Ibu sudah sampai di mana kira-kira? Iya Bu Sumi, mungkin kalau di sekolah saya ini levelnya sekitar level 6 ya Bu, karena melihat dari karakter dari murid tersebut ini yang tidak memenuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat. Oke Bu Ika, jadi Ibu berada di level 6. Jadi harapan Ibu setelah anak ini mengalami perubahan, Ibu mengharapkan pada level berapa? Tentunya tidak terlalu banyak ya Bu, karena kami ini sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit yang kami inginkan berada di level 8 tentunya Bu, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Oke. Jadi kalau begitu Bu Ika, sekarang langkah apa kira-kira yang Ibu bisa tempuh agar anak ini bisa mengalami perubahan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, terutama pada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam? Iya Bu, yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan yang mengajar di kelas saya agar sama-sama membimbing murid ini lebih bersemangat lagi, lebih fokus lagi untuk belajar tentunya, dan yang paling utama adalah selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke, Ibu. Jadi mungkin masih ada strategi lain yang Ibu bisa lakukan? Baik Bu, bersama dengan guru mapel yaitu guru pendais tadi ya, menanyai langsung kepada murid tersebut mengapa murid tersebut tidak mau mengerjakan tugas rumah yang diberikan, dan adanya juga umpan balik dari murid tersebut mengapa murid itu tidak mau mengerjakan tugas rumah yang diberikan. Oke Bu, jadi kira-kira yang mana Ibu mau tingkatkan di sini metode atau strategi yang akan Ibu lakukan supaya anak ini bisa menyelesaikan tugasnya? Mungkin lebih fokus ke cara mengajar ya rekan guru, yang lebih menarik lagi sehingga murid lebih bersemangat mengikuti pelajaran dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Ini bagus sekali Bu, tapi kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Saya akan berkolaborasi langsung dengan guru agama saya yang kebetulan memang pada mata pelajaran tersebut murid saya ini kurang minat dan jarang-jarang menyelesaikan tugas rumah yang diberikan, namanya Pak Ramli. Oke, berarti nantinya Bu Ika akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Ini adalah sebuah cara yang luar biasa Ibu. Karena sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan. Ibu, dari percakapan kesimpulan apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Oke. Baik Bu Sumi, kesimpulan yang saya ambil pada kegiatan coaching kita kali ini yaitu bagaimana cara memberikan perubahan terhadap murid-murid saya yang ada di kelas ya khususnya, dan memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi pada murid saya supaya lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas rumahnya. Oke, saya menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya. Mudah-mudahan Ibu Ika bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik yang akan datang.
dan kita bisa bertemu kembali. Iya Bu Sumi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada coaching kita kali ini, dan Ibu Sumi telah mendengar cerita saya dan juga membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Sampai ketemu kembali Bu Sumi ya. Oke Bu Ika, sama-sama. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana tadi proses coachingnya, Bu? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sumi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu. Tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana di situ ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan apa solusi dari permasalahannya. Baik, jadi proses coaching dari Ibu Sumi ini sudah berhasil ya Bu? Iya. Oke. Saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Ibu Ika. Di sini Bu Sumi sudah fokus terhadap coaching. Ibu sudah presence atau kehadiran penuh, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu Sumi juga sudah menjadi pendengar aktif, sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach sendiri. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Sumi bisa sukses ke depannya untuk proses coaching berikutnya. Namun sebelumnya ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Ibu, untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan hari ini? Ya Bu, berdasarkan hasil praktik coaching hari ini, yang saya ingin kembangkan ke depannya supaya coaching berjalan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal, saya ingin lebih memahami, lebih mendalami bagaimana pelaksanaan dari alur cerita tersebut. Luar biasa. Jadi Ibu Sumi ingin mendalami lebih lanjut tentang alur cerita itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Linda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ika. Ibu Ika sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat walafiat juga Bu ya. Bu Linda, pada hari ini Ibu Linda dan Ibu Sumi akan melakukan kegiatan coaching ya, di mana Ibu Linda sebagai coachnya dan Ibu Sumi sebagai coachingnya. Saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya.
Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melakukan kegiatan proses coaching nanti ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya, tentu saja boleh Bu, silahkan. Ya, oke Bu Linda, yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti? Dalam proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke Bu Linda, jadi Bu Linda ini akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya, di mana itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini apakah ada kompetensi yang ingin yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau berbicara tentang kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Ika. Oh iya Bu Linda, baik. Jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi ya. Yang pertama mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini apakah ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan lagi? Nah, kalau indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini, Ya. yang akan saya lakukan itu, saya ingin coaching itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Coaching dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya itu. Oh baik Bu Linda. Ya, menurut Ibu Linda ada indikator ketercapaian yang ada pada diri coach itu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu Linda. Baik Ibu Linda, terima kasih atas jawaban-jawaban singkat dari Ibu Linda. Silahkan Ibu Linda melakukan proses coaching pada hari ini. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita akan nanti ya setelah proses coaching nanti kita akan kembali mengobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana kabarnya Bu Sumi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Linda, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga Ibu Sumi. Nah, Ibu Sumi, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Ibu Sumi mau menceritakan apa, Bu? Iya Bu, ini saya mau menceritakan masalah yang ada di sekolah saya, Bu. Nah, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Sumi. Silahkan Ibu Sumi mau menceritakan apa? Ya begini Bu Linda, di sekolah saya setiap hari saya perhatikan rata-rata anak kalau sudah pergantian jam pelajaran semuanya keluar untuk jajan, padahal itu bukan waktunya, itu belum masuk yang istirahat. Kemudian anak-anak ini membawa jajanannya masuk kelas, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung itu tidak fokus, karena yang dilakukan adalah makan. Berarti Bu Sumi ini di sekolahnya Ibu, karakter siswanya masih ada yang harus diberi pemahaman tentang tata krama makan yang sopan. Iya Bu, betul. Karena dalam proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Seperti tadi saya katakan bahwa anak-anak tidak fokus karena yang diperhatikan adalah jajanannya tadi.
Baik Ibu, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan cara atau solusi apa kira-kira yang bisa saya lakukan sehingga murid tersebut tidak melakukan hal demikian. Jadi Ibu Sumi ini ingin adanya perubahan pada siswa dalam hal pembentukan karakter yang baik dan menghargai guru yang ada di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Iya, betul sekali Bu. Nah, Ibu Sumi, perubahan yang seperti apa sih yang Ibu harapkan dari siswa Ibu? Saya menginginkan perubahan yang lebih baik, seperti jajan pada waktunya, kemudian tidak memakan jajanan di dalam kelas. Ya, berarti Ibu Sumi harus melakukan kolaborasi dengan guru yang sama-sama mengajar di kelas itu supaya siswa tidak mudah keluar untuk jajan. Nah, kalau melihat di sekolahnya Ibu Sumi yang berjalan sesuai dengan aturan itu kan berada di level 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk sekolahnya Ibu sendiri levelnya sudah sampai di mana? Kalau melihat bagaimana karakter murid di sekolah, levelnya masih berada di level 6, karena seperti tadi bahwa karakter siswa tidak memenuhi tata tertib yang ada di sekolah. Baik Bu, kira-kira ini di level berapa sih yang Ibu Sumi inginkan bisa melihat perubahan dari siswa Ibu Sumi sendiri? Kalau berbicara tentang level itu sebenarnya tidak banyak Bu, karena ini kan harus kita lakukan perubahan ini tidak signifikan, artinya tidak langsung berubah, tetapi ada perubahan step demi step. Jadi saya inginkan mungkin levelnya ada di level 8 Bu. Kalau begitu Ibu sekarang langkah apa yang Ibu Sumi akan lakukan untuk mengubah perilaku siswa yang suka jajan sebelum jam istirahat? Makasih Bu. Mungkin yang saya akan lakukan di sini adalah membicarakan permasalahan kepada rekan-rekan yang mengajar di kelas tersebut agar siswa tidak keluar masuk, artinya tidak gampang untuk keluar masuk ke dalam kelas. Baik. Nah, apakah ada strategi lain yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan terhadap siswa Ibu tersebut? Mungkin langkah yang bisa saya ambil yaitu berbincang-bincang dengan Wakasek Kurikulum untuk menentukan kira-kira jam yang tepat untuk diberikan siswa pada jam istirahat, jam berapa kira-kira. Baik, kira-kira Ibu tadi ada masuk dan keluar tepat waktu ya, dan juga pengaturan jam istirahat. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya dan strateginya yang dilakukan itu yang mana ya Bu? Mungkin yang saya bisa lakukan itu fokusnya ke rekan guru, untuk membantu saya melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, kira-kira Ibu Sumi siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Yang pertama adalah 2 Wakasek, 1 Wakasek Kurikulum, kemudian 1 Wakaseknya, kemudian yang kedua adalah wali kelas. Baik. Nah, berarti nantinya Ibu Sumi ini akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain. Luar biasa sekali Ibu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung proses coaching kita hari ini Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu Sumi dapat
simpulkan? Saya sedikit ada gambaran ya Bu, ada bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan contoh kepada siswa saya supaya bisa memiliki karakter yang baik. Saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita dari Ibu Sumi ketika sudah melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini percakapan kita. Mudah-mudahan di lain waktu dapat bertemu kembali dengan Ibu Sumi. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Ibu telah mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya sehingga kita bertemu kembali. Iya, sama-sama Ibu. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ika. Ya, Bu Linda, bagaimana tadi hasil coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Linda ya, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Linda. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, baik Bu Linda, berarti sudah berhasil ya Bu Linda ya. Iya, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coachnya yaitu Ibu Sumiati ya. Ibu lebih fokus terhadap coach ya tentunya, dan ada presence ya atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk proses coaching hari ini yang Ibu sudah berikan sangat luar biasa, mengapresiasi sekali ya Bu. Mudah-mudahan di kesempatan atau kegiatan berikutnya, kegiatan coaching berikutnya itu Ibu lebih bagus lagi ya. Sukses ya Bu ke depannya. Nah, di sini ada pertanyaan satu lagi ya, mengenai kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching yang dilakukan barusan tadi. Berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Sumi tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lebih baik lagi supaya coaching selanjutnya bisa berjalan jauh lebih baik dari proses coaching hari ini. Luar biasa sekali Bu Linda ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya kegiatan coaching kedepannya ini lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri percakapan kita hari ini, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil praktek coaching dari kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.